Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nassahal ummah wa kasyafallahu bihil ghummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di atas limpahan rahmat dan karunia yang masih Allah berikan dan titipkan kepada diri kita, sehingga dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan, kita bisa melaksanakan setiap aktivitas kita, berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal-bekal akhirat. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita niatkan seluruhnya akan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringan dengan salam kita mohonkan kepada Allah agar keselamatan, kesejahteraan selalu Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, kita akan menyampaikan, mengingatkan kembali di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabiuna Sulaiman alaihissalam, seorang hamba Allah yang telah diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan kekayaan, diberikan kemegahan, namun beliau tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kesyukuran Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau adalah orang yang selalu menginfakkan hartanya, membantu, melapangkan, memudahkan orang lain. Bahkan kedermawanan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya dirasakan oleh manusia, bahkan dirasakan oleh seluruh penduduk dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini. Bentuk rasa kesyukuran beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa khazanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan kekayaan, diberikan keistimewaan daripada saudara-saudara kita yang lain. Namun ternyata banyak di antara manusia, ketika mereka diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan kekayaan, mereka tidak merasakan kebahagiaan. Mereka tidak merasakan ketenangan dan ketentraman di setiap nikmat yang Allah titipkan kepada mereka. Karena ternyata di dalam agama Allah, kita diajarkan bahwa kebahagiaan tidak hanya diukur dari banyaknya harta kita, dari ketenaran dan kemewahan yang kita miliki, tetapi kebahagiaan dia merupakan satu tujuan yang jalannya sudah diatur oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata salah satu bentuk jalan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah ketika kita selalu berusaha untuk membantu, melapangkan, memudahkan saudara-saudara kita dan mengeluarkan mereka dari segala kesulitan-kesulitannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi pernah bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhilhu ala qalbil muslim. Kebahagiaan yang kalian tanamkan di dalam hati orang-orang beriman. Wa takshifu anhu kurbatan, dan engkau keluarkan mereka dari segala kesulitan-kesulitan mereka. Wa taqdi anhu dainan,
dan engkau bayarkan dan lunasi hutang-hutang mereka. Wa tadrudu anhu ju'an, dan engkau hilangkan rasa lapar dalam diri mereka. La an amshiya ma'akhi fi hajatin, sungguh kata Rasulullah, aku keluar dari rumahku untuk membantu, melapangkan, memudahkan, mengeluarkan saudara-saudaraku dari kesulitan-kesulitan mereka. Ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid syahran, itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang tidak kenal dengan kemuliaan Masjid Nabawi? Masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu di antara 3 masjid yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah. La tashuddu rihal illa ila 3 masajid. Janganlah kalian melakukan perjalanan yang panjang, banting tulang, peras keringat, habis waktu kalian, kecuali datang ke 3 tempat di dunia ini. Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Aqsa di Palestina, dan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Dan di antara kemuliaan Masjid Nabawi, di sana ada satu tempat yang disebut dengan Raudhah, di mana doa-doa seorang hamba Allah ketika dia sampaikan di Raudhah, tidaklah kecuali doa-doa itu akan didengar, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Masjid Nabawi juga ada kuburan Rasulullah yang kita disunahkan untuk datang mengunjungi dan menziarahi kuburan beliau. Man zarani wajabat lahu syafaati, siapa yang datang untuk mengunjungi kuburanku, kata Rasulullah, maka wajib dan pasti mereka akan mendapatkan syafaatku nanti di akhirat. Dan begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan beribadah di Masjid Nabawi. Tapi tahukah kita kaum muslimin, ada yang lebih mulia daripada itu. Ada yang lebih dicintai oleh Allah. Ada pahalanya yang lebih besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku keluar dari rumahku untuk membantu, melapangkan, memudahkan, mengeluarkan saudara-saudaraku dari kesulitan-kesulitan mereka, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Dalam hadis yang lain, ketika datang seorang laki-laki yashku ala qaswatil qalbi, datang kepada Rasulullah mengadukan hatinya tidak tentram, jiwanya tidak tenang. Ya Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, aku diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hatiku tidak diberikan ketenangan, kebahagiaan di setiap nikmat yang aku miliki. Maka tunjukkan kepada aku, berikan nasihat agar hatiku menjadi tenang dengan setiap nikmat-nikmat itu. Apa kata Rasulullah? Idza aradta ayulina qalbuka, kalau engkau ingin hatimu diberikan ketenangan oleh Allah, hatimu dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Rasul? Fatut'imul masakin wa tamsahu ra'sal yatim. Engkau beri orang miskin makan dan engkau usap kepala anak yatim. Apa hubungannya kaum muslimin yang Allah muliakan? Ketika seorang mendatang kepada Nabi, kepada Rasulullah, mengadukan hatinya tidak tenang, hatinya kaku, hatinya tidak tentram, sementara dia diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri orang miskin makan dan usap kepala anak yatim. Karena benarlah kata para ulama, dalam satu kaidah disampaikan, al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan yang engkau lakukan. Ketika engkau bahagiakan orang lain, ketika engkau berikan ketenangan dan ketentraman dalam jiwa seseorang, maka yakinlah engkau pun akan diberikan kebahagiaan dan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang Allah muliakan, setidaknya ada beberapa nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya, orang-orang yang selalu membantu melapangkan saudara-saudaranya, sebagaimana apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kehidupan beliau. Yang pertama, orang yang selalu membantu, melapangkan, memudahkan orang lain, maka yakinlah dia juga akan pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melapangkan, dia akan dilapangkan. Orang yang memudahkan, dia akan dimudahkan oleh Allah. Bukankah di dalam satu hadis dikatakan oleh Rasul, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu orang-orang yang juga selalu membantu saudara-saudaranya.
Bahkan kaum muslimin yang Allah muliakan, wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika nikmat yang Allah titipkan, yang telah Allah berikan kepada kita, bisa benar-benar kita pergunakan untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, lalu yang kedua, kata para ulama, kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang membantu melapangkan saudaranya adalah manakala nanti di akhirat, ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di mana tidak ada yang bisa membantu kita kecuali kekuasaan Allah, kasih sayang Allah. Kita datang tidak memakai sendal, kita datang tidak memakai pakaian, matahari didekatkan ke kepala kita masing-masing. Ada orang yang keringatnya sampai mata kaki, ada orang yang keringatnya sampai ke lututnya, ada orang yang keringatnya sampai ke pinggangnya, ada orang yang keringatnya sampai ke bahunya, bahkan ada orang yang ditenggelamkan dengan keringat-keringatnya sendiri karena begitu panasnya matahari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah kita, ada satu orang hamba Allah yang akan diberikan naungan di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya kata Rasul, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha, seorang hamba Allah yang ketika di atas dunia dia gemar untuk menginfakkan hartanya, membantu, melapangkan, memudahkan dan mengeluarkan saudara-saudaranya dari kesulitan-kesulitan mereka. Dan baru yang terakhir, kemuliaan yang Allah berikan adalah ketika seorang menginfakkan hartanya, maka dia akan dijanjikan satu rumah, satu tempat nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Khazanah Ramadan Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabi yang dimuliakan oleh Allah. Maka inilah beberapa kemuliaan yang juga dirasakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Di atas beliau telah menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah di hadapan manusia, di hadapan makhluk Allah. Ternyata kekayaan-kekayaan yang beliau miliki tidak pernah kecuali menjadikan beliau bertambah bersyukur. Dan salah satu bentuk kesyukuran itu adalah melapangkan, memudahkan dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah untuk selalu istiqamah dalam menjalankan setiap ketaatan, di antaranya dermawan di setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.